Hai, semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ica Belajar. Kita bertemu lagi dan kita akan melihat ini adalah video tutorial saya yang kelima mengenai Google Classroom. Di mana video kelima kita sudah belajar membuat Google Classroom dan membuat tugas. Lalu yang kedua, bagaimana kita membuat materi tugas dengan melampirkan tautan dalam bentuk file, link, YouTube atau Google Drive. Dan yang ketiga, kita bagaimana cara mengundang peserta didik dengan kode kelas dan email. Lalu yang keempat, kita berinteraksi dengan siswa melalui email dan komentar. Lalu yang kelima, yaitu video hari ini, kita belajar bagaimana caranya membuat tugas untuk peserta didik. Lalu peserta didik itu nanti mengerjakannya dan pendidik atau guru akan menilainya. Lalu selanjutnya peserta didik dapat melihat nilai yang sudah diberikan oleh guru. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita masuk dulu di Google Classroom kita. Seperti biasa kita masuk di kelas kita yaitu 11 Keperawatan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Lalu kita masuk ke tugas kelas karena kita mau buat tugas. Di sini adalah akun gurunya atau akun saya sendiri. Saya akan membuat tugas ke murid saya dengan cara klik buat. Lalu saya bikin di sini klik tugas. Saya akan mengirimkan tugas ke mereka semua. Oke kan? Saya akan membuat tugas ke mereka semua yaitu kelas 11 keperawatan dan saya akan kirim ke semua siswa saya. Kalau kita tidak mau kirim ke semua siswa kita, maka kita centang ini dan kita pilih mau siswa mana saja yang kita kirim atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini saja seperti itu. Atau yang seperti ini saja. Tapi kalau mau ke semuanya kita centang semuanya. Semua siswa. Lalu poin terbesar saya mau bikin nilainya 100 dan misalnya kita mau pakai batas waktu enggak? Kayak gitu. Misalnya saya mau pakai ada batas waktunya. Batas waktu itu saya mau besok. Waktunya paling lambat itu jam 23.59 ya, terakhir. Jadi 1 hari saja. Lalu saya nggak pilih. Lalu topiknya di sini yaitu keluarga Kristen, masih tentang pembelajaran hari ini. Lalu sekarang saya mau buat judulnya. Judul tugasnya yaitu judulnya keluarga Kristen. Lalu di sini saya kasih tugasnya. Saya mau lampirkan karena tugasnya sudah saya buat dalam bentuk Microsoft Word. Jadi dalam file saya tambahkan. Lalu saya pilih filenya. Saya ambil filenya dari mana ya? Sebentar saya cek. Dari ini. Dari soal. Misalnya saya mau ambil soal UAS aja lah. Saya mau kasih kisi-kisi UAS tahun lalu misalnya. Jadi saya akan lampirkan tugas di mana mereka harus mengerjakan tugas ini. Lalu di petunjuk saya akan mengatakan kerjakan dan kumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Jadi nanti mereka tinggal lampirkan. Kok tugas saya belum masuk ya? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Oke, baru kita kirim, tugaskan.
Oke, ini tugasnya keluarga Kristen. Nah, di sini ada filenya. Tadi saya karena salah, saya sempat bikin upload dua sekaligus. Jadi ini tugasnya. Saya mau edit dulu, biar saya hapus salah satu. Oke, simpan. Oke, sekarang saya mau buka akun Google Classroom atas nama siswa. Saya buka dulu di sini ya. Satu. Atas nama siswa. Misalnya nama siswanya Ronauli. Kita lihat, di sini langsung ada daftar tugasnya. Kita klik daftar tugas. Kita lihat. Kita pilih di sini langsung ada tugas keluarga Kristen. Lalu kita klik, ini adalah akun murid. Kita klik tugas kita. Jadi ini anggap kita sebagai murid sekarang. Oke, sudah masuk tugasnya. Kerjakan dan kumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Kebetulan ini tugasnya pilihan ganda. Jadi nanti siswanya itu mengerjakan dalam Microsoft Word, lalu mereka akan buat di sini, tambah atau buat, lalu klik filenya, mana filenya, atau buat baru langsung jawab di sini juga boleh, dokumen. Misalnya dia sudah jawab dan sudah save, tinggal lampirkan dalam bentuk file. Misalnya dia sudah jawab, dia tinggal browse lalu pilih mana filenya. Setelah itu baru mereka klik tandai sebagai selesai. Misalnya dia masih bingung, dia bisa bikin komentar di kolom forumnya. Pak, soal nomor 5, kok jawabannya ada 2 ya, Pak? Misalnya dia bertanya karena bingung. Tinggal kirim. Itu kalau dia mau bikin pertanyaan di forum atau di tempat luar yang bisa dilihat oleh semua orang atau semua siswa. Tetapi kalau dia mau bertanya secara pribadi, bisa di komentar pribadi. Misalnya saya udah kerjain tugasnya nih. Saya mau bikin dulu tandai sebagai selesai. Lalu dia mau kasih tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Oke, Pak, tugas saya sudah selesai. Misalnya gitu. Dia mau kirim di komentar pribadi. Jadi itu nanti hanya gurunya saja yang bisa melihat. Oke, ini tadi akun siswa. Kita balik lagi ke akun guru. Kita lihat apakah Ronauli ini sudah kirim tugasnya atau belum. Kita buka ya. Kita ulang dari awal. Kita buka tugas kelas. Nah, kita lihat ada satu orang yang menyerahkan. Kita sudah beri ke 6 siswa dan baru satu yang menyerahkan. Kita buka. Wah, ternyata si Ronauli yang sudah menyerahkan. Lalu kita lihat dan kita beri nilainya. Oh, ternyata nilainya bagus, misalnya cocok, nilainya 100. Lalu setelah itu sudah kita buat nilainya 100, kita enter dan sudah menyimpan. Lalu kita kembalikan ke siswanya. Kita klik kembalikan. Lalu kembalikan. Oke, coba kita lihat lagi ke akunnya siswa. Apakah nilainya sudah keluar? Kita lihat. Nah, ini akun siswa. Nilainya sudah keluar. Nilainya adalah 100. Jadi, seperti itulah cara bagaimana kita untuk membuat tugas peserta didik. Lalu peserta didik dapat mengerjakannya dan pendidik dapat menilainya. Lalu selanjutnya peserta didik dapat melihat nilainya.